Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oke, kali ini kembali lagi di channel YouTube aku, Tanya Tita. Dan untuk kali ini aku dapat request pembahasan mengenai hukum kekekalan energi mekanik nih. Pasti di antara kalian pernah juga nih ngalamin kayak begini ya. Misalkan lagi ngebahas hukum kekekalan energi mekanik tuh kan banyak banget aplikasinya ya. Kalian pasti bingung rumusnya ada, bingung posisinya di mana, atau ada juga yang bilang mau nangis, ini yang ditanya apa sih sebenarnya ya? Oke, aku langsung ke aplikasi yang pertama aja teman-teman. Sekalian aku juga bakalan memperkenalkan ke kalian rumus ya dari hukum kekekalan energi mekanik. Oke guys, ini aplikasi pertama yang aku ambil itu adalah aplikasi hukum kekekalan energi mekanik pada gerak parabola. Nah, di sini aku langsung masuk aja ke soal. Katanya sebuah bola mengalami gerak parabola dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, guys. Berarti di sini kita ambil ada kecepatan awal, ini dia, nilainya V0 ya, dan nilainya adalah 10 meter per sekon. Kemudian katanya ada sudut elevasi juga 30 derajat. Berarti di sini ini kita punya alfa ya 30 derajat. Nah, ini guys, sudut elevasinya ya. Sebenarnya nggak di sini banget sih, tapi di sini nih nilainya alfa itu. Nah, alfanya nilainya 30 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa kecepatan bola ketika mencapai titik tertingginya. Nah, selain kalian bisa menggunakan rumus dari gerak parabola, kalian juga bisa menyelesaikan soal ini dengan hukum kekekalan energi mekanik, guys. Gimana caranya? Oke, kita tahu bahwa energi mekanik itu dia bersifat kekal selama tidak ada gaya non-konservatif. Gaya non-konservatif itu contohnya gaya gesek, ya jadi gaya hambat udara. Nah, kalau ternyata di soal kalian terdapat gaya-gaya seperti itu, maka kalian gak bisa menyelesaikannya dengan hukum kekekalan energi mekanik. Tapi selama gaya itu diabaikan, maka bisa ya. Nah, karena dia kekal, berarti kita bisa membuat perumusan bahwa energi mekanik awal atau aku simbolkan dengan satu itu sama dengan energi mekanik akhir atau kita simbolkan dengan dua ya. Nah, teman-teman yang perlu diingat adalah energi mekanik itu terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Berarti di sini kita bisa buat EP1 ditambah EK1 ini akan sama dengan EP2 ditambah EK2 gitu kan ya. Nah, ini adalah posisi awalnya, yang ini adalah posisi akhirnya ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke soal guys. Di sini bolanya itu mulai ditendang dari keadaan awal ya. Jadi artinya bolanya ini mulai bergeraknya dari sini nih. Nah, ini bolanya nih. Pas banget di titik 0,0 ya. Berarti ini kita bisa buat kayak begini. Ini aku anggap EP0 keadaan awalnya ya. EP0 itu maksudnya di titik 0,0 itu. Kemudian ditambah EK0 ini akan sama dengan, nah sekarang dia nanyain apa? Yang ditanyain itu adalah berapa kecepatan bola ketika mencapai titik tertinggi, guys. Ini adalah salah satu kuncinya nih, titik tertinggi. Oke, berarti sekarang kita ambil nih titik tertingginya di sini ya. Aku namain dia sebagai titik satu. Yang ini tadi adalah titik nol ya. Berarti kalau begitu kita rumusin lagi ini adalah EP1 ditambah EK1. Oke. Sekarang kita lihat nih guys, di keadaan awal kita anggap ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y ya. Di keadaan awal ini kan dia katakanlah dia dilempar atau ditendang dari tanah gitu kan. Berarti di titik nol ini kita bakal dapat suatu fakta bahwa yang pertama H
nol itu sama dengan nol. Karena posisi bolanya masih sejajar dengan tanah. Ya kan? Dia masih ada di tanah gitu kan. Nah, kemudian teman-teman, ini bisa kita jadikan patokan bahwa kalau kita ngomongin H, itu pasti kita ngomongin EP. Ya kan? Dimana rumus dari EP itu adalah MG dikali H. Nah, ketika kita dapat faktor pengali nilai H nolnya ini sama dengan nol, maka berapapun masanya, berapapun percepatan gravitasinya, ketika angka-angka ini kita kaliin dengan nol, maka hasilnya akan pasti sama dengan nol. Ya, maka EP-nya atau EP nolnya ini bisa kita pastikan nilainya adalah nol. Ya, tapi EK nolnya pasti ada ya, karena kecepatan awalnya ada. Nah, di titik tertinggi ini teman-teman dia punya semuanya ya. Ada energi potensialnya dan energi kinetiknya. Nah, teman-teman, permasalahannya di sini adalah ketika kita mau ngomongin ini, kita kan mau mencari kecepatan bola ya. Berarti yang mau kita cari itu adalah V1-nya berapa. Ya kan? Di titik ini ya. Nah, ini kita harus eh, mengetahui dulu berapa ketinggian maksimumnya ini nih. H1-nya itu berapa atau H maksimumnya itu berapa ya. Jadi di sini kita jabarkan dulu rumusnya. EK nolnya yang tinggal ya ini adalah setengah dikali M dikali V0 kuadrat sama dengan, nah, EP1-nya ini adalah M dikali G dikali H1 ditambah setengah dikali M dikali V1 kuadrat ya. Nah, ini masanya bisa kita coret teman-teman. Karena semuanya punya M ya. Berarti yang ini aku coret, yang ini aku coret, yang ini aku coret ya. Pas banget juga di soal masanya gak diketahui gitu ya. Oke, sekarang teman-teman kita fokus untuk mencari H1 dulu. Nah, teman-teman sekarang karena yang ditanyakan adalah V1, nilai V0-nya kita udah tahu ya. Tapi nilai H1-nya kita nggak tahu nih. Maka kita cari dulu ya. H1 ini adalah H maksimum. Oke. Sebenarnya cara mencari H maksimum ini bisa kalian dapetin dari rumus gerak parabola ya. Rumus langsungnya atau kalian juga bisa menurunkannya dari rumus GLBB. Tapi di sini aku akan menuliskan rumus langsungnya aja, di mana di gerak parabola Y maksimum itu atau YH ya, itu adalah V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2G, teman-teman. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, tadi di soal kita udah tahu ya, nilai V0-nya 10, kemudian nilai alfanya adalah 30 nih. Berarti kita bisa langsung masukin guys. Di sini berarti nilainya 10 kuadrat dikali sin kuadrat dari 30 derajat. Baru kemudian kita bagi dengan 2 dikali G. G ini adalah percepatan gravitasi ya. Kalau nilainya gak diketahui kita ambil aja 10 guys. Nah, ini dia ya. Berarti ini 100 100 ya, 10 dikuadratin. Kemudian sin kuadrat 30 teman-teman. Sin 30 itu adalah setengah kan. Nah, setengah baru kita kuadratin nih. Dibagi sama 20 ya. Berarti ini 100 dikali seperempat dibagi sama 20 guys. Berarti ini dapatnya adalah 25 per 20 ya. Atau dapatnya adalah 5 per 4 meter. Nah, ini adalah nilai dari Y maksimumnya. Dan istilah kita di soal tadi, kita udah tetapin bahwa Y maksimum itu kita misalkan sebagai H1. Jadi ini adalah nilai dari H1-nya. Oke, kita balik lagi ke sini. Berarti sekarang kita udah tahu nilai H1-nya guys. Yuk kita masukin ya. Berarti ini adalah setengah dikali V0 tadi adalah 10 kuadrat. Ini sama dengan G ya. G-nya 10 dikali H1-nya adalah 5 per 4 ditambah
setengah dikali V1 kuadrat. Ya. Oke, ini setengah dikali 10 kuadrat guys. Itu artinya setengah dikali 100 ya. Ini sama dengan 50 dibagi 4 ditambah setengah dikali V1 kuadrat. Nah, setengah dikali 100 ini kan 50 ya. Kemudian 50 dibagi 4 ini tuh sama aja, eh, 50 dibagi 4 itu 17,5 ya. Bentar. 12,5 guys ya. 50 dibagi 4 itu 12,5. Nah, ini bisa aku pindahin ruas 50/4-nya ini ke sebelah sini. Jadi 50-nya ini langsung aja aku kurangin min 12,5 ya. Ini sama dengan setengah kali V1 kuadrat gitu. Nah, ini dapatnya 37,5 guys ya. Sama dengan setengah dikali V1 kuadrat. Nah, kan yang mau dicari adalah V1 ya. Kita selesain ini setengahnya kita kaliin ke sini. Maka 37,5 dikali setengah itu adalah 75 ya. Inilah nilai dari V1 tapi masih kuadrat. Nah, saya yang mau dicarikan V1-nya nih guys. Berarti ya udah V1 itu adalah akar dari 75. Kalau kita mau sederhanain lagi, akar dari 75 itu adalah 3 dikali 25 gitu kan. Atau nilainya adalah 5 akar 3. Akar 25 itu adalah 5, akar 3-nya tetap. Ya, jadi V1-nya ternyata hasilnya adalah 5 akar 3 meter per sekon. Begitu teman-teman. Ya, oke. Terima kasih guys udah menyaksikan video Tanya Tita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.